untuk kebaikan kita, keluarga kita, orang-orang kita, tetangga kita. Dan dalam majelis-majelis seperti ini juga kita mengharap kepada Allah, ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Allah, sedangkan kondisi ya Allah di sekeliling kami masih kurang kondusif ya Allah, karena musibah yang ada, karena wabah penyakit yang ada, COVID-19 ya Allah, masih menjadi ancaman bagi kami ya Allah, masih mengkhawatirkan bagi kami ya Allah. Maka hilangkanlah kekhawatiran kami dengan Engkau cabut, angkat semua penyakit tersebut ya Allah. Engkau hilangkan sebersih-bersihnya ya Allah. Engkau hilangkan semuanya penyakit tersebut, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi bagi kami untuk bisa berkumpul lagi ya Allah, saling bersilaturahmi dan menghadiri majelis-majelis seperti ini ya Allah. Ya Allah, kami datang ke majelis seperti ini ya Allah, dalam keadaan negeri ini ya Allah sedang tidak aman, tidak kondusif ya Allah. Banyak orang-orang di atas kami, para pejabat-pejabat yang menjadi wakil kami, malah mereka menghianati kami ya Allah. Ya Allah, kami mengharap kepadamu ya Allah, berikanlah ya Allah keteguhan amanah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pemimpin kami solehkan ya Allah, pemimpin kami jadikan yang amanah ya Allah. Para wakil-wakil kami ya Allah yang berada di DPR ataupun MPR ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang memperjuangkan rakyatnya, memperjuangkan warganya, memperjuangkan kedamaian bangsa ini ya Allah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, bangsa yang beriman kepadamu, bangsa yang mentuhankanmu ya Allah. Seperti ini yang dibawa ya. Semoga apa yang kita harapkan di dalam hati masing-masing kita ya, di dalam pikiran masing-masing, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di tempat ini pasti mempunyai harapan masing-masing kepada Allah yang berbeda-beda satu sama lainnya, tapi semoga semuanya dikabul oleh Allah. Kabul insyaallah, diijabah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, meneruskan kajian yang kemarin kita sudah selesai membahas tentang hakikat takwa, membahas tentang definisi daripada takwa. Sekarang kita bakal membahas tentang keinginan untuk meninggal dalam keadaan Islam, keinginan untuk meninggal dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dalam surat Al-Imran ayat 102. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan berada dalam agama Islam. Janganlah kalian meninggal, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam agama Islam. Kalau secara tekstual ya, secara tekstual berarti kita yang menentukan apakah kita meninggal dalam keadaan Islam ataupun tidak. Hendaknya kita bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar kita meninggal dalam keadaan Islam, dan kita mengusahakan meninggal dalam keadaan Islam. Kita berikhtiar untuk meninggal dalam keadaan Islam. Bukan kita yang mengkehendaki, bukan kita yang menentukan apakah kita bakalan meninggal dalam keadaan Islam atau tidak. Bukan, tapi perintah kepada Allah untuk selalu mengharap kepada Allah, berkeinginan untuk selalu meninggal dalam keadaan Islam. Kalau secara tekstualnya ayatnya, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Tapi kita yang harus mengupayakannya, kita yang harus mengikhtiarkannya, kita yang harus mengusahakannya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggal dalam keadaan Islam. Jadi perintah untuk meninggal dalam keadaan
Islam, bukan kita menentukan meninggal dalam keadaan Islam. Karena yang menentukan, menakdirkan apakah kita dalam keadaan Islam ataupun tidak itu kehendaknya Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perintah agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa? Wa huwa dinullahul ladzi akhbara fi kitabihi annahu dinu indah. Karena agama Islam adalah agama yang mana diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk meninggal dalam keadaan Islam, karena Islam inilah agama yang Allah beritahukan kepada kita bahwa agama inilah agama yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak bakalan menerima dari seorang pun, siapapun, kecuali jikalau dia beragamakan Islam. Allah tidak bakalan meridhoi siapapun orangnya. Maukah dia tinggi jabatannya, pangkatnya, hartanya banyak, tapi meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Selain itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam atau memilih agama selain Islam, falan yuqbala, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, karena dia tidak bakalan bisa mendapatkan kenikmatan abadi, karena dia bakalan dijebloskan ke dalam tempat yang penuh kehinaan. Jadi asal usulnya ayat yang tadi itu, asbabun nuzul ayat wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, maka Allah tidak bakalan menerimanya sama sekali, dan kelak dia bakal menjadi orang-orang yang menyesal. Ini turun ketika ada 12 orang laki-laki dia murtad, termasuk salah satunya yang bernama Haris bin Suwaid. Turunlah ayat ini, langsung diberitahukan kepada Allah. Ketika ada orang yang murtad, diberitahukan kepada Allah, siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak bakalan diterima agama tersebut, tidak bakalan diridhoi agama tersebut, dan kelak dia bakalan menyesal sejadi-jadinya. Oleh karenanya kembali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam inilah, agama Islam inilah yang hanya diakui, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman
tentang agama Islam ini dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah ketika turun ayat tersebut, hari ini aku sempurnakan bagimu agama kalian. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Hari ini kata Allah nih, aku sempurnakan agama kalian. Apa maksud daripada ayat ini? Apa maksud daripada aku sempurnakan agama kalian hari ini? Karena di dalam tafsir, karena setelahnya tidak ada lagi ayat yang turun menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Penjelasan tentang hukum halal dan haram, dasar-dasarnya sudah selesai. Penjelasan dasar tentang sesuatu yang halal dan yang haram sudah dijelaskan. Tentang furuk, tinggal furuknya saja, tinggal cabang-cabangnya saja. Ya, tinggal cabang-cabangnya saja. Tapi dasarnya, ya, fondasinya sudah selesai, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan buat kalian nikmatku. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Maksudnya apa? Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Sebelumnya, sebelum ayat ini turun, orang-orang Muslim tidak bisa menampakkan Islam dengan seenaknya aja di Mekah, di Ka'bah. Mereka tidak bisa haji. Bisa haji tapi masih bisa diiringi dengan orang-orang kufar. Tapi ketika ayat ini turun, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati, maksudnya aku telah menepati janjiku. Janji apa? Kalian bakalan bisa berhaji dengan tenang. Kalian bisa leluasa menampakkan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan, aku tepati janjiku yang berupa nikmat. Kalian bisa menampakkan agama kalian seleluasanya kalian, dan kalian bisa haji dengan tenang. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini akhir ini. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas tadi dibilang kan, wala tamutunna illa wa antum. Ini sebuah perintah dari Allah untuk kita meninggal dalam keadaan jangan sampai meninggal dalam keadaan Islam. Karena di ayat selanjutnya, barang siapa yang meninggal tadi itu, meninggal dalam keadaan selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat bakal menjadi hamba yang merugi. Tapi kata Allah Ta'ala, dan walaisa yaqdirul insanu ala an yumita nafsah alal Islam. Seseorang hamba pun, siapapun dia, tidak mampu, tidak mempunyai kekuasaan untuk mewafatkan dirinya, untuk mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Tidak ada yang mampu satupun dari kita untuk mewafatkan diri kita, menentukan bahwa kita meninggal dalam keadaan Islam. Tidak ada yang mampu. Karena sekali lagi ini adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi Allah sudah memberikan kepada kita jalan untuk mencapai hal tersebut. Mencapai apa? Mencapai wafat dalam keadaan Islam. Allah sudah memberikan jalannya, Allah sudah membuat jalannya, dan Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara
caranya untuk meninggal dalam keadaan Islam. Allah sudah membuat jalannya bagi kita. Bagaimana caranya untuk meninggal dalam keadaan Islam. Kalaupun kita tidak mampu untuk mewafatkan diri kita dalam keadaan Islam, tapi Allah sudah membuatkan jalurnya. Kita jangan sampai keluar daripada jalur ini yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Ida akhadha bihi. Jalan yang pertama apa? Jikalau dia berpegang dengan agama Islam, pertama mengambil agama Islam, beragamakan dengan agama Islam. Kedua, wamtathala ma amarahu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa an yahtaral mauta 'alal Islam, dan dia juga memilih untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa yuhibbahu wa yatamanna, dan yang dia angan-angankan dan yang dia inginkan ya wafat dalam keadaan Islam. Jangan sampai malah mengangan-angankan, menginginkan wafat dalam keadaan selain Islam. Tapi angan-angankanlah keinginannya, pilihannya di dalam hati. Ya Allah, saya memilih, ya Allah, ingin meninggal dalam keadaan Islam, maka kabulkanlah pilihan hamba, ya Allah. Seperti itu. Wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan benci dan tidak ingin meninggal dalam keadaan selain Islam. Ini jalurnya. Ya. Yang pertama ya kita harus beragamakan dengan agama Islam juga. Setelah kita beragamakan dengan beragama Islam, kerjakan perintahnya, dan kita juga selalu mengangankan, memilih untuk wafat dalam keadaan Islam, mengharap-harap kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam. Yang mana harapan ini, angan-angan ini ya direalisasikan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Jangan cuma sekedar angan-angan saja, tapi malas untuk menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Tapi dibuktikan dengan mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, saya seorang muslim, ya Allah, dan saya ingin meninggal dalam keadaan muslim, ya Allah. Saya ingin meninggal dalam agama yang kau ridhoi, ya Allah. Gitu. Wa bidzalika wala yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan min Allah an yatawaffahu musliman, selalu memohon, selalu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta sampai menangis untuk meminta apa? Meminta, ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wa salihin min ibadihi. Dengan hal tersebutlah Allah mensifati para nabinya dan orang-orang saleh. Para nabi, orang-orang saleh, mereka sesudah beragamakan dengan agama Islam, mereka mengerjakan perintah Allah, mereka menjauhi larangannya, mereka juga selalu memohon-mohon kepada Allah, meminta-minta kepada Allah setiap saatnya untuk diwafatkan dalam keadaan Islam. Sekelas nabi ini teh, sekelas rasul, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta diwafatkan dalam keadaan Islam. Sekelas rasul yang tidak bakalan berdosa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masih banyak dosa. Nah, sekelas rasul pun masih memohon-mohon kepada Allah, wafatkan dalam keadaan